Nah, sekarang kita harus membongkar kebohongan dari Bitor ini, teman-teman. Karena sepertinya sudah meresahkan dan bisa meracuni pikiran masyarakat. Oke, kita mulai ya. Karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di pengadilan Solo gitu. Iya, tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin sama orang gue itu. Oh, oke. Jadi bukan hanya sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Oke. Makanya di Solo itu digugat oleh Mas Taufik itu gitu ya. Apakah itu pertanyaan aja SMPP atau SMA 6 kan pada waktu itu jelas belum SMA 6 kan begitu masih SMPP kan gitu ya. Ya. Jadi kita harus berpikirnya ini pada tahun di bawah 85. Nah, teman-teman, si Bitor menuduh ijazah Pak Jokowi yang SMA katanya juga dibuat di Pasar Pramuka. Nah, tentu ini tuduhan yang tidak berdasar dan juga ngawur atau ngibul atau fitnah. Kenapa? Logikanya begini, teman-teman. Kalau Pak Jokowi tidak punya ijazah SMA ataupun ijazah SMA-nya baru dibuat tahun 2012 menurut tuduhan si Bitor bersamaan dengan ijazah Pak Jokowi, mana mungkin nama Pak Jokowi ada di koran Kedaulatan Rakyat sebagai salah satu mahasiswa yang lulus masuk ke UGM. Sedangkan kalau kita mau mendaftar ke sebuah kampus ataupun universitas, itu kan harus mencantumkan ijazah SMA beserta legalisir fotokopinya. Nah, ini kan sudah bisa membantah tuduhan Bitor. Di samping kepala SMA tempat Pak Jokowi bersekolah itu kan juga sudah memberikan statement dan juga klarifikasi terkait dengan Pak Jokowi. Dan nama Pak Jokowi beserta orang tuanya ada di buku besar siswa sekolah tersebut. Nah, dan lagi Pak Jokowi kan 2 kali mendaftar sebagai calon wali kota. Nggak mungkin dong Pak Jokowi tidak punya ijazah SMA terus bisa maju sebagai calon wali kota. Ini kan nggak masuk akal nih. Omongan-omongan si Bitor ini nggak masuk akal, teman-teman. Dan ini tentu bisa meracuni pikiran-pikiran masyarakat. Dan kita harus berhati-hati dengan orang-orang seperti ini, teman-teman. Tujuan dia bukan untuk mencari kebenaran, tapi ingin memberikan pembenaran. Dan hanya ingin mengusik dan ingin mengganggu psikologi dari Pak Jokowi, ingin mengganggu kehidupan Pak Jokowi setelah pensiun. Inilah orang-orangnya, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, kita lanjut. Oke. Sementara yang didiskusikan adalah yang 2012. Itu yang dipertahankan sama UGM. Jadi dari 2085 dari 1985 sampai 2020 Jokowi ngapain dengan ijazahnya? Ketika dia sudah lulus, dia sudah lulus punya sarjana. Pada waktu dia masuk wali kota, kenapa dia cantumkan doktorandus? Nah, itu yang sekarang. Nah, itu dari mana data itu? Bahwa data itu yang bawa dia doktorandus itu. Jadi saya mempertanyakan, loh, kalau ini 85 dan dia sudah punya sarjana, dan dia waktu mau daftar wali kota dia pakai dong. Orang kan punya sarjana UGM, mati-matian yang lain nggak lulus atau masuk sebelum ya kan? Iya. Anehnya waktu dia masuk wali kota pakai doktorandus dari partai dari kampus mana? Kalau dia polos, di namanya itu tidak pakai titel, jadi cuma Joko Widodo wali kota. Lantas kita tanya, kemana insinyurnya? Nah, kemana insinyurnya? Dan kata si Bitor ketika Pak Jokowi mencalonkan sebagai wali kota itu pakai dokterandes, ya kan? Padahal teman-teman, terkait dengan titel dokterandes ini hanya ditemukan di gambar ini. Kunjungan Pak Jokowi ke PT Sritex. Hanya ini yang menulis dokterandes. Yang lainnya itu menulis insinyur. Nanti kita akan bongkar data-datanya ya. Bertahun-tahun kuliah di Jogja sudah lulus, kok nggak dicantumkan di kertas suara, nggak dicantumkan di stiker-stiker pemenangan. Stiker-stiker pemenangan. Dicantumkan pada waktu dia tanda tangan sebagai wali kota. Semua orang kerja, semua orang belajar untuk menjadi sarjana itu dimanfaatkan pada waktu itu. Nah, oke. Sekarang kita mulai pelan-pelan, teman-teman ya. Kita akan membantah tuduhan-tuduhan Bitor ini. Tadi dibilang di kertas-kertas suara tidak dicantumkan insinyurnya. Ketika mendaftar wali kota tidak dicantumkan insinyurnya. Kenapa dokterandes? Nah, mungkin si Bitor ini nggak tahu kali ya. Nih, ini ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005. Bisa Anda baca dengan seksama, teman-teman ya. Dan Anda bisa lihat logo yang ada di gambar
di atas Bapak FX Rudi, ini kan gambar atau logo dari partai si Bitor sendiri. Dan nama Pak Jokowi tertulis insinyur, bukan Dr. Andes, teman-teman. Nah, mau ngomong apa lagi si Bitor? Ini partai dia sendiri loh yang menulis, dan ini ketika tahun 2005. Masa iya sih partai Anda berbohong? Masa iya sih partai Anda salah ketik? Ya, kan nggak mungkin, teman-teman. Dan ini satu lagi, surat pernyataan pengunduran diri Bapak Jokowi sebagai wali kota Surakarta. Nulisnya insinyur, bukan Dr. Andus. Jadi semua tuduhan-tuduhan Bitor mengenai Dr. Andes, mengenai insinyur itu sudah terbantahkan semuanya, teman-teman. Dan mereka memang tidak punya dasar untuk menuduh Pak Jokowi itu titelnya Titelnya Dr. Andes gitu. Semuanya insinyur. Nah, ini saya kasih lagi nih. Dari website KPU Surakarta. Bisa Anda lihat sendiri, teman-teman, ini tahun 2010. Nama Pak Jokowi itu menggunakan insinyur, bukan Dr. Andus. Oke. Nah, satu lagi nih saya mau kasih lihat nih, bentar. Biar jelas, teman-teman. Biar kita bantah seluruh tuduhan-tuduhannya si Bitor. Biar dia nggak asal ngomong gitu ya kan. Nah, nih saya besarkan dulu. Nah, ini surat suara loh. Insinyur Haji Joko Widodo. Ya, walaupun gambarnya sudah agak buram, teman-teman ya. Ini sudah lama soalnya. Insinyur. Jadi tuduhan si Bitor dan juga kawan-kawannya mengenai ijazah Pak Jokowi, mengenai titel Pak Jokowi Dr. Andus, itu hanya ditemukan di kunjungan Pak Jokowi ke PT Sritex. Hanya itu. Ya, kita nggak tahu apakah dia salah ketik atau salah penulisan. Yang jelas PDIP menulis insinyur ketika tahun 2005, KPU menulis insinyur tahun 2010, Pak Jokowi di surat pengunduran dirinya sebagai wali kota Surakarta juga menulis insinyur di suratnya. Ya, tadi surat suara juga itu insinyur. Jadi tidak ada yang menyebutkan Dr. Andus, hanya PT Sritex, kunjungan Pak Jokowi ke PT Sritex. Saya insinyur, kan gitu. Saya Dr. Andus, saya dokter. Kan dicantum di depan nama itu. Emang sudah dicantumkan, Pak? Kalau dia polos. Atau kalau dia pakai Dr. Andus dari kampus mana? Kenapa dulu Pak pada waktu di Jakarta? Jadi kita dibikin kacau sama Jokowi ini. Artinya Jokowi, ya kan, ijazahnya aneh, administrasinya gelap. Setelah dibentuknya ijazah pramuka itu, dan itu harus di-copy, disebarkan. Saya yakin satu di antaranya itu ada yang membawa ke UGM. Nah, di bawah UGM menyebabkan UGM mencocokkan dirinya dengan sarjana baru ini, sarjana baru yang 2012. Seharusnya kan kalau dia Jokowi kan 1985 kan, karena dia lulus 1885 kan. Tapi sarjananya nggak jelas. Sarjananya katanya nggak jelas ya kan. Inilah teman-teman ya, tuduhan omon-omon. Dia tidak bisa membawa bukti otentik yang bisa menguatkan argumentasinya. Tapi ya dia berusaha untuk menggoreng isunya, menyebarkan narasi-narasinya, kemudian di-blasting kemana-mana. Sehingga ya masyarakat percaya aja gitu dengan mereka. Padahal data yang mereka tampilkan tidak ada gitu. Bukti-bukti yang mereka tampilkan nggak ada. Hanya omon-omon. Buktikan dong, apa buktinya Pak Jokowi membuat ijazah di Pramuka, sedangkan Pak Jokowi di pencalonan wali kota Solo itu sudah menggunakan insinyur, ijazah UGM-nya. Dan itu sudah diklarifikasi juga oleh KPU Solo Surakarta. Dan mereka membentuk tim untuk mendatangi ataupun mengambil mewawancarai ataupun mengorek informasi dari orang-orang yang bertugas di KPU Surakarta pada tahun Pak Jokowi mencalonkan diri. Dan ini sudah clear, sudah jelas sebenarnya. Anda sendiri yang membuat diri Anda ini terlihat bodoh, terlihat tidak berilmu, terlihat seperti orang mabuk dan lain sebagainya. Ya, come on lah, ngomong itu yang jelas gitu, pakai data. Kan masuk lagi 2012. Ini yang ditolak sama Roy Suryo, ini yang ditolak sama si Resmond. Karena yang kertas 2012 ini beda dengan 85.
Aduh, kasihan orang-orang ini teman-teman ya. Berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi, berusaha untuk menyerang Pak Jokowi. Ya, saya pikir ini adalah usaha untuk apa ya, merusak, mengganggu psikologi Pak Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden, teman-teman. Dan kemarin si Bitor ini, orang ini ternyata ikut juga dengan TPUA ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Dan saya bingung gitu, dia ini kan katanya petinggi PDIP, kok bisa ikut-ikutan ke Solo gitu dengan TPUA? Apakah memang dia diberi tugas? Nah, ini hanya dugaan aja teman-teman ya. Dugaannya apakah memang dia ini diberi tugas sama partainya untuk join ke TPUA, ataukah ini inisiatif sendiri dia? Nah, ini kita belum tahu nih, karena sampai detik ini partai PDI juga itu belum mengeluarkan statement mengenai tuduhan dari Bitor ini. Ya, kalau kita dengarkan dari Bung Andi Wijayanto kan udah jelas tuh, beliau mengatakan melihat ijazah Pak Jokowi dan dia tidak pernah berpikir kalau itu palsu dan lain sebagainya. Dan dia juga, Pak Andi Wijayanto mengatakan dia tidak pernah berinteraksi dengan Bitor ini. Makanya aneh juga teman-teman. Ini dia datang dari mana? Tiba-tiba muncul memberikan kesaksian yang gak jelas. Apakah memang ini sudah dibuat orkestrasinya oleh pendukung Roy Suryo, Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membuat tuduhan-tuduhan ini? Ya, itu yang kita belum tahu dan itu yang akan kita cari kebenarannya teman-teman. Biar semuanya clear dan jelas gitu ya kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.